Dalam kitab At-Tarikh, Imam Abu Ja'far bin Jarir menyebutkan dari sebagian ulama bahwa Siti Hawa melahirkan 40 anak dalam 20 kali kehamilan. Demikian juga ia disampaikan oleh Imam Ibnu Ishaq. Bahkan Imam Ibnu Ishaq ini menyebutkan semua nama anak-anak Nabi Adam tersebut. Wakilah ada yang mengatakan Siti Hawa itu melahirkan sebanyak 120 kali. Setiap kelahiran adalah 2 anak sepasang laki-laki dan perempuan. Yang tertua adalah Qabil dan saudarinya Qolimah, dan yang terakhir adalah Abdul Muwith dengan saudarinya Ummul Muwith. Dan setelah itu populasi manusia ini berkembang biak di muka bumi dan menyebar luas. Para ahli sejarah menyebutkan Nabi Adam sebelum meninggal dunia sempat melihat 400.000 keturunannya yang terdiri dari anak-anak dan cucu-cucunya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya anak-anak Nabi Adam itu ada yang namanya Syekh. Yang mana Syekh ini adalah seorang nabi, sebagaimana yang dituturkan oleh sahabat Abu Dzar yang mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, sungguh Allah menurunkan 104 lembaran dan 50 diantaranya diturunkan kepada Syekh. Jadi Syekh ini adalah seorang nabi. Muhammad bin Ishaq mengatakan ketika Nabi Adam itu sekarat, Nabi Adam berwasiat kepada anaknya yaitu Nabi Syekh untuk mengajarkan ibadah apa saja yang dilakukan saat malam atau siang hari. Dan Nabi Adam ini juga memberitahukan kepada Nabi Syekh bahwasanya setelah itu akan terjadi banjir besar. Wakilah ada yang mengatakan nasab seluruh keturunan Nabi Adam pada saat ini itu bermuara kepada Nabi Syekh ini, karena anak-anak Nabi Adam selain Nabi Syekh itu sudah punah dan lenyap. Jadi tidak ada ya dari kita itu keturunan Qabil. Ketika Nabi Adam meninggal dunia pada hari Jumat, para malaikat datang dengan membawakan kamper dan kain kafan dari surga yang mereka mendapatkan langsung dari Allah SWT. Mereka bertakziah kepada putra Nabi Adam yaitu Nabi Syekh. Ibnu Ishaq mengatakan terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan selama 7 hari dan 7 malam ketika Nabi Adam ini wafat. Dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Nabi Adam ketika menjelang wafat, ia berkata kepada anak-anaknya bahwasanya ia ingin sekali buah-buahan dari surga. Lalu anak-anaknya itu berangkat mencari buah surga, kemudian mereka bertemu dengan para malaikat, yang mana para malaikat tersebut sudah membawa kain kafan dan kamper, sedangkan mereka membawa kapak, sekop, dan keranjang untuk mencari buah-buahan surga. Para malaikat lalu berkata kepada mereka, anak-anak Nabi Adam, wahai anak-anak Nabi Adam, kalian mau apa? Apa yang kalian cari? Anak-anak Nabi Adam menjawab, Abuna marid, ayah kami sedang sakit. Wastaha min thimaril jannah, dan dia menginginkan buah-buahan dari surga. Lalu para malaikat itu berkata kepada mereka, pulanglah kalian, karena ayah kalian akan segera wafat. Mereka pun pulang. Siti Hawa yang mengenali para malaikat itu langsung memeluk Nabi Adam. Nabi Adam lalu berkata kepada Siti Hawa, menjauhlah dariku, karena aku ada sebelum kau ada. Biarkan saja aku bersama dengan malaikat Rabbku ini. Para malaikat kemudian mencabut nyawa Nabi Adam, memandikan, mengkafani, dan memberinya kamper. Setelah itu mereka menggali liang lahat untuknya, menyolati jenazahnya, kemudian memasukkannya ke liang kubur. Setelah itu mereka memendamnya dengan tanah. Para malaikat kemudian mengatakan, wahai anak-anak Nabi Adam, inilah syariat kalian. Nah, hadis inilah yang kemarin kita sudah pernah bahas di dalam video ini. Kalau hadis ini menjadi dalil bagi orang-orang yang mengatakan bahwa surga ini berada di bumi, bukan berada di langit. Karena anak-anak Nabi Adam dalam hadis ini itu mencari buah-buahan surga, sampai dia membawa kapak, membawa keranjang, membawa sekop, dan mereka tidak mungkin mencari buah-buahan surga kecuali kalau surganya ada di bumi. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa tonton video yang ini. Para ulama berbeda pendapat terkait di mana Nabi Adam itu dimakamkan. Menurut riwayat yang masyhur, Nabi Adam dimakamkan di dekat sebuah gunung di India, tempat di mana ia pernah diturunkan dari surga dulu. Wakilah ada yang mengatakan Nabi Adam ini dimakamkan di sebuah gunung yang bernama Gunung Tubes yang terletak di Mekah. Wakilah ada juga yang mengatakan sebelum banjir besar itu terjadi, Nabi Nuh itu memindahkan jasad Nabi Adam dan Siti Hawa ke dalam sebuah peti. Setelah itu Nabi Nuh memakamkannya di Baitul Maqdis. Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Imam Ibnu Jarir. Sedangkan Ibnu Asakir meriwayatkan dari sebagian ulama salaf, dia berkata, kepala Nabi Adam itu berada di Masjid Ibrahim, sementara kedua kakinya berada di Sokhrah Baitul Maqdis. Kemudian Siti Hawa wafat setahun setelah Nabi Adam wafat. Ulama juga berbeda pendapat mengenai berapa usia Nabi Adam. Kalau menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Abu Hurairah,
usia Nabi Adam itu 1000 tahun sebagaimana yang tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Dan riwayat ini tidak bisa ditentang dengan penjelasan yang berada di dalam kitab Taurat yang menjelaskan kalau usia Nabi Adam itu 930 tahun. Karena sebagaimana yang sudah kita bahas di video sebelumnya tentang perkataan ahlul kitab itu ditolak ketika bertentangan dengan nas Al-Quran dan hadis. Namun di samping itu perkataan ahlul kitab ini juga dapat diselaraskan dengan hadis Nabi yang mengatakan umur Nabi Adam itu 1000 tahun. Gimana caranya? Jadi gini, pendapat dalam kitab Taurat jika memang terjaga kebenarannya, maka ini dapat dikompromikan dengan hadis Nabi yang mengatakan umur Nabi Adam itu 1000 tahun. Dalam kitab Taurat, usia Nabi Adam itu 930 tahun Masehi. Ini diarahkan kepada usia Nabi Adam ketika berada di bumi. Nah, 930 Masehi itu ketika diubah menjadi kalender Hijriah, itu sama dengan 957 Hijriah. Jadi, dalam kalender Hijriah, lama tinggalnya Nabi Adam di bumi itu selama 957 Hijriah. Sedangkan lama Nabi Adam di surga itu 43 Hijriah. Jadi total lama Nabi Adam ketika di surga dan di bumi itu berjumlah 1000 tahun Hijriah. Yang mana hadis Nabi tadi itu menjelaskan lamanya Nabi Adam tinggal di surga dan di bumi selama 1000 tahun Hijriah. Sedangkan dalam kitab Taurat itu menjelaskan lamanya Nabi Adam ketika di bumi saja selama 930 Masehi. Bisa dipaham? Imam Atha Al-Khurasani mengatakan ketika Nabi Adam itu meninggal dunia, seluruh makhluk itu menangisinya selama 7 hari. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya ketika Nabi Adam itu meninggal, terjadi gerhana selama 7 hari 7 malam karena mereka sedih atas meninggalnya Nabi Adam. Kemudian setelah Nabi Adam itu meninggal dunia, tugas-tugas keagamaan itu dilanjutkan oleh anaknya yaitu Nabi Syith. Sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi bahwasanya Nabi Syith ini adalah seorang nabi yang berkewajiban untuk berdakwah kepada kaumnya. Setelah Nabi Syith meninggal dunia, tugas keagamaan dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Anus. Ketika Anus meninggal dunia, kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Qainan. Dan ketika Qainan meninggal dunia, tugas keagamaan digantikan oleh anaknya yang bernama Mahlail. Yang menurut orang-orang Persia, Mahlail ini digambarkan sebagai orang yang menguasai 7 kawasan. Ia adalah orang pertama yang menebang pohon, membangun perkotaan dan benteng-benteng besar, dan dia adalah orang yang membangun kota Babilonia dan kota Sus al-Aqsa. Dia juga pernah mengalahkan iblis dan para pasukannya, lalu mengusir mereka ke ujung-ujung bumi dan perbukitan. Ia juga pernah membunuh para jin yang membangkang, memiliki mahkota besar, sering berkhutbah di hadapan banyak orang, dan kedaulatannya bertahan selama 40 tahun. Setelah Mahlail meninggal dunia, tugas keagamaan digantikan oleh anaknya yang bernama Yarid. Ketika Yarid meninggal dunia, tugas keagamaan digantikan oleh anaknya yang bernama Khonuh. Yang mana menurut pendapat yang masyhur, Khonuh ini adalah Nabi Idris. Terima kasih telah menonton kisah Nabi Adam dari part 1 hingga part 6 sampai sekarang ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.